Sekarang langkah kedua, cara yang kedua namanya step method. Ciri-cirinya apa bedanya sama tadi yang direct? Nah, kenapa ini disebut dengan step method? Yang membedakan adalah kalau tadi direct method hanya memperhatikan S ke P saja, sekarang selain step method itu memperhatikan persentase dari S menuju ke P, perhatikan persentase S yang ke S juga, tapi dipilih satu aja yang lebih besar. Kalau persentase S ke P, teman-teman sudah tahu ya, S1 ke P1 ke P2, S2 ke P1 ke P2, itu persentase S ke P. Kalau yang persentase S ke S itu yang ini loh, S1 ke S2 40%, S2 ke S1 25%, nah itu. Step method, pilih satu persentase antara S ke S yang lebih besar. Jadi kalau di sini ada 40 dan 25, yang lebih besar yang mana? 40. 40%. Nah, ingat nggak tadi kalian, waktu saya bicara tentang direct method, kalian bebas loh, mau mulai kerja dari S1 dulu, mau mulai dari S2 dulu, tidak ada suatu ketentuan. Tapi kalau lagi bicara step method sekarang, kalian harus mulai dari sini. Dari S ke S yang lebih besar itu tadi. Jadi kalau kalian memilih 40%, di mana 40% ini adalah S1 ke S2, teman-teman harus kerjanya dari S1 ke S2 duluan ya. Begini, kalau nanti suatu ketika memang yang lebih besar itu adalah S2 yang ke S1, kalian mulai dulu dari S2 menuju S1. Begini. Kalau di soal ini 40% ini kan dari S1 ke S2. 40%. Jadi mulailah seperti ini teman-teman. Dari S1 ke S2 40%. Terus dari S1 ke P1 berapa persen? S1 ke P1? 30. 30, bagus. Kemudian S1 ke P2 berapa persen? S1 30. ke P2 30%. Oke. Nah, setelah itu mirip seperti tadi, ketika sudah menemukan persentase alokasi, sekarang mari dijadikan proporsi. Caranya bagaimana? Ayo, 40 per, sekarang 3 angka. 40 tambah 30 tambah 30, berapa tuh? 100. 100. Oke, 40 per 100. 30 per 100. Ini juga 30 per total 100. Kalau sudah, kalikan dengan biayanya S1. S1 tadi, Departemen Pemeliharaan, biayanya adalah 89.750. Kalikan dengan 89.750. 40 per 100 kali 89.750. Yang ini 30 per 100 kali 89.750. Yang ini 30 per 100 kali 89.750. Jadi S1-nya sudah selesai sekarang, terus kita lakukan S2. S2, cari di tabel ya. S2 ke S2 berapa persen? Coba dibaca di tabel. S2 ke S2 berapa persen? Hati-hati terjebak ya. S2 ke S2 berapa persen? 0. 0. Oke. Kemudian S2 ke P1? 45. 45. Kalau S2 ke P2? 30. 30%. Kemudian kita ubah menjadi proporsi. Ada 3 angka di sini totalnya. Yang 0 nggak usah diperhatikan. Yang 45. 0 tambah 45 tambah 30 berarti 75. Yang di sini 30 per total 75. Kalikan dengan kosnya S2. Kosnya S2 berapa? Departemen umum ya tadi ya kosnya S2. Berarti berapa kosnya departemen umum? 121.500. Ya, apa yang membedakan ini dengan yang pertama? Kalian perhatikan di sini. S2-nya bukan lagi 121.500 saja. S2-nya, kalau yang tadi di direct method, S2-nya ya 121.500 itu. Kalau di step method,
S2-nya selain dirinya sendiri memang ya dari bawaan langkah sebelumnya ada 121.500. Ingatkah barusan? S1 itu mengalokasikan biayanya untuk S2 35.900. Jadi S2-nya berapa? 121.500 ditambah 35.900. Ingat loh ya, jadi S2-nya itu 157.400. Hati-hati, itu yang kalian lakukan sebelum mengalikannya dengan proporsi. Diperhatikan perbedaannya. Sekali lagi, dengan cara step method, cost-nya S2 itu sudah bukan lagi 121.500. S2-nya sudah menerima alokasi tadi dari S1 35.900 sehingga 157.400 cost-nya S2. Tambahkan dengan cost awal masing-masing P1 dan P2 itu sudah punya bawaan awal. P1 Departemen Persiapan 138.650. Kemudian P2 Departemen Pemasangan 88.100. Jadi total cost-nya setelah alokasi awalnya P1 ditambah dapat dari S1, dapat dari S2. Awalnya P2 dapat dari S1, dapat dari S2. Kalau kalian tepat, teliti dalam mengalokasikan keempat departemen ini totalnya harus kembali ke 438.000 lagi. Total yang paling bawah ini total cost setelah alokasi ya. Jadi benar-benar finalnya itu kalian mencari total cost setelah alokasi.